Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ngarit. Salam penghobi kebun durian, baraya-baraya yang ada di kota, dulur-dulur yang ada di lembur. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, sehat walafiat, rizki yang berlimpah serta berlipat ganda. Pada sore hari ini kami tidak bosan-bosannya Bukit Nyomot Pam meliput kegiatan aktivitas kami di kebun durian. Dan kegiatan pada pagi hingga sore hari ini, kru rekan-rekan di lokasi ini banyak sekali kegiatan pengambilan rumput liar, pengasapan, dan pembuatan ring luar di tajuk pohon durian. Jadi kalaupun diliput satu persatu, waduh, ini tidak mungkin, durasinya tidak bakal cukup. Namun kami akan menyoroti terkait kegiatan pemupukan TSP atau fosfat yang kandungan dosisnya 46% ini, dengan kru kami Kang Abai sedang mengambil pupuk TSP fosfat. Ini kegunaannya untuk menabung di fase generatif agar nantinya fase generatif hingga tahapannya berbuah hingga memanen, agar sesuai yang kita rencanakan. Jadi terlebih dahulu kami beserta kru akan mengaplikasikan pupuk TSP dan ini rekan-rekan ini. Nah, ini pupuk NPK Mutiara profesional. Nanti kita dikombinasikan dengan TSP-nya. Ini pupuk NPK profesional khusus pembungaan plus pembuahan nanti. Nah, yuk kita langsung nanti dengan Kang Abai melanjutkan kegiatan pemupukan atau pengaplikasian khususnya pohon yang sudah atau akan dilayak dibungakan. Baik rekan-rekan, kita mengikuti Kang Abai yang pohon yang ini aja nih. Iya. No kamari jangan pentulan. Nah, ini baraya-baraya dulur-dulur. Dan untuk sore hari ini sangat cerah, cuacanya beda dengan sore kemarin ya Pak. Sore kemarin hujan. Nah, ini senior, paling senior di kebun kami, sedang melakukan kegiatan pembersihan di luar tajuk durian sebelum melakukan kegiatan pembuatan ring di bawah tajuk pohon durian, mengantisipasi memasuki musim kemarau datang. Nah, ini Kang Abai
1,5 kilo aja lah, ini pohonnya bagus. Aduh, di dia weta. Nah, 1 kilo didinya, setengahnya di luhur. Nah seperti ini baraya, nanti ini akan ditimbun tipis-tipis untuk TSP nya, karena pupuk TSP ini menurut senior-senior di bidang nutrisi sangat lamban untuk penyerapannya, jadi butuh waktu yang panjang ketika dikonsumsi oleh pohon itu sendiri. Jadi kami jauh-jauh hari menabung fosfatnya dari sekarang, dan ini rencana ke depan akan dilanjutkan selama 1 bulan sekali. Ini kami yang sudah dilakukan di sini, ini sudah pemupukan NPK Mutiara Grower. Ini baru 1 kali, 1 bulan yang lalu kalau tidak salah dengan rekan-rekan, kurang lebih gitu, apa 2 minggunya, 2 mingguan rekan-rekan. Nah seperti ini cukup 1 kilo, ini 1,5 kilo melihat situasi kondisi pohonnya itu sendiri. Nah ini yang dekat-dekat aja, khusus yang akan dibuahkan seperti ini. Nanti setelah selesai pemupukan TSP 46%, kami melanjutkan pemupukan NPK profesional khusus di fase generatif. Nah seperti ini baraya-baraya, khususnya para pemula yang akan menggeluti di bidang perkebunan pertanian, khususnya pohon atau perkebunan durian. Ini pengaplikasian pupuk fase generatif seperti ini. Kita tebar di bawah tajuk sebagian dan sisanya melingkar di luar tajuk pohon durian. Seperti ini 1 kiloan pemberian pupuk TSP. Setelah dilakukan pupuk TSP, nanti kami ngasih pupuk NPK profesional. Nanti setelah ini selesai baru dilanjutkan NPK profesional. Kita lanjut mengikuti Kang Abai agar baraya-baraya, rekan-rekan, dulur-dulur dimanapun berada lebih paham, simple, dan kami juga tidak belajar secara mendalam, namun belajar secara otodidak, menanyakan ke rekan-rekan senior-senior yang sudah dahulu menggeluti usaha di bidang perkebunan durian. Kami banyak konsultasi dan sharing, menanyakan terkait perawatan pohon durian itu sendiri. Dan ini nih seperti ini kami dibuatkan busut, ya semi busut ini, karena untuk mengantisipasi nanti datangnya musim kemarau baraya tuh. Wah,
Alhamdulillah ini daun-daunnya bisa dilihat baraya seperti ini daun-daun yang akan memasuki fase generatif nih seperti ini. Mudah-mudahan sesuai rencana ya Kang Abay. Mudah-mudahan ada rezekinya. Kita namanya manusia berusaha semaksimal mungkin, dan untuk hasil kita serahkan kepada yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Kang Abay. Betul tidak? Betul sana tuh. Nih seperti ini daunnya. Nah, udah hijau pekat dan pohon ini mulai stagnan terkait rubusnya, karena ini udah 2 kali pemupukan fase generatif. Dan alhamdulillah sebagian mata-mata ketamnya sudah mulai berdatangan, ini bisa dilihat baraya. Nah ini alhamdulillah Mang Abay, untuk mata ketam sudah bisa dilihat nanti ya Jung. Nah ini mudah-mudahan bisa cepat ini mekar bunganya. Nah ini dilanjut dengan pohon berikutnya. 1 kilo emang tong loba-loba. Udah soalnya kayak tiap sebulannya kali. Nah, iya mah kurang 1 kilo itu nana ndak letik. Anu itu acan malah. Ini gus ujung kamari. Oh, pakai TWNPK profesional. Nah seperti ini baraya, dan barangkali rekan-rekan baraya-baraya dulur-dulur yang mau bermain ke lokasi kebun kami, silahkan ditunggu, dan sambil berbincang-bincang terkait urusan perkebunan dan peternakan. Kebetulan di Bukit Nyomot Pam kami menggeluti perkebunan dan peternakan. Ada domba maupun sapi. Dan bagi rekan-rekan yang mau sharing dan konsultasi, silahkan terbuka 24 jam. Dan bagi rekan dulur-dulur ya cuma main silaturahmi. Di sini ada rekan kami juga, ada Kang Abay, si Wa, ada di sini kurang lebih ada 4 orang yang sehari-hari di kebun kami dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-harinya. Dan tentunya di sini alhamdulillah untuk khusus pohon memasuki fase generatif sudah dilakukan kurang lebih sudah 80%.
Untuk fase generatifnya nanti kami melanjutkan pembuatan ring luar di fase vegetatif yang mungkin tahun depan baru bisa berbuah. Adapun yang tahun depan baru bisa dilakukan, ada yang 2 tahun ke depan baru bisa dibuahkan. Nih contohnya seperti ini. Itu geus mateng can, Wak. Yuk. Entasnya. Amulan mun bau acan. Karena sok ngaruksak anu ieu tetangkalan. Coba kita cium dulu. Oh, geus ieu mah tah ieu mah. Teuing nu ieu mah. Wah, ieu acan, Pak. Bae teh kagok lah. Heeh. Nu ieu mah alus tah. Terus teu bau. Marodo ya. Bae kagok nu ieu mah encan mah. Tah nu geus ieu, Wak. Terus keluar juput. Tah ieu geus. Ieu mah tanda tanya berarti nu encan. Nah, seperti ini baraya, alhamdulillah berkat si Uwa nyampe bawah entosnya, Wak. Benar tuh. Wih. Dan guru kami Kang Dat ini sama Kang Dede sudah lama tidak meliput, kami liput kemarin juga. Tidak sempat meliput ini. Kang Dede sedang melakukan pengambilan limbah kebun, yaitu apa itu, limbah kebun rumput liar untuk dijadikan fermentasi, untuk dijadikan pakan hijauan buat kebutuhan ternak. Dan kegiatan pengasapan juga sedang dilaksanakan. Ini berjalan semuanya, antara pengambilan bang pakan, pengambilan rumputnya juga sama, serta program pengasapan sama pembuatan ring luar semuanya dilakukan. Nah, contohnya nih Kang Dede sudah lama nggak liput, padahal mah kegiatannya sama seperti kami di sini, cuma jarang kena kamera. Nih tah ye orang Subang mesin apal tah. Subang bebaturan sakola baheula Kang Dede. Nah, si Uwa nih, barangkali si Uwa ada yang minat calon istri, silahkan komentar di kolom kami. Belum punya istri katanya, tapi duitnya banyak jadi bingung mau ngeluarin duit. Nggak ada yang ini nerima karena belum punya istri. Jadi mayoritas di kebun kami pada belum punya istri, cuma Kang Abai yang sudah berkeluarga, yang lainnya belum ini apa namanya belum dikasih kepercayaan atau amanah mempunyai istri, atau belum niat. Dan barangkali dulur-dulur yang minat bisa main ke sini. Nah, seperti ini kegiatan pembuatan ring luar.
dan kami akan melihat kegiatan pengaplikasian pemupukan TSP, karena kesini kemari kami tidak fokus mengabarkan rekan-rekan. Karena apa? Karena di bidang perkebunan tidak ada yang sulit sebetulnya. Yang penting ada kemauan untuk belajar, dan alhamdulillah kami juga bisa melakukan. Intinya ilmu di bidang perkebunan, satu ada kemauan atau hobi, keduanya ulet atau ingin tahu. Rasa ingin tahunya harus tinggi dan banyak belajar, banyak bertanya pada senior-senior. Dan kami juga sering melihat video-video dari baraya-baya dulur-dulur seperti Pak Agus Widodo, YouTube-nya kami sering, dan RB Channel yang ada kebunnya di Subang, di Jasinga, saya sering nonton. Banyak lagi yang senior-senior dari produk pupuknya juga kami sering nonton. Contohnya Pak Catur kalau tidak salah di pupuk Mutiara itu banyak memberikan edukasi, walaupun cuma di konten YouTube, tapi sangat jelas. Kami sangat memahami, dan untuk itu kami juga banyak ilmu yang didapat hasil gratisan, dan makanya dari itu saya menularkan ilmu kembali bagi rekan-rekan yang menonton, khususnya pemula. Kami juga seperti itu yang saya sampaikan barusan. Jadi tidak sulit dan tidak rumit menurut pribadi kami, khususnya di bidang peternakan, di bidang perkebunan. Jadi yang penting ada kemauan yang tinggi dan ingin selalu bertanya pada senior-senior yang sudah lama bergelut di bidang, dan entah di sekitar kebun kita tanya-tanya juga tidak ada salahnya. Dan kepada senior-senior, karena sekarang banyak media sosial, manfaatkan dengan bijak. Alhamdulillah terbantu dan sangat banyak manfaatnya. Banyak di negara Kesatuan Republik Indonesia ini jutaan konten akun, kami sering menontonnya, dan kesemuanya itu kami dikolaborasikan dari senior-senior, dirangkum jadikan satu serta diaplikasikan di kebun kami saat ini. Jadi ini hasil kolaborasi dari para senior-senior
yang memberikan edukasi masukan kepada kami, entah lewat via WA, via telepon, via konten YouTube maupun secara tatap muka. Kami banyak berbincang dengan para senior dan alhamdulillah pada sore hari ini kebun kami sangat signifikan perkembangannya, baik dari postur pohon, daun, hingga cabang-cabangnya. Ini kalau rekan-rekan meliput sebelumnya, mungkin rekan-rekan yang sering nonton lebih paham kondisi awal hingga saat ini di kebun kami. Seperti ini untuk sore hari ini, dan kami cukupkan sekian untuk kegiatan sore hari ini. Semoga video kami dapat bermanfaat buat baraya-baraya yang ada di lembur, dulur-dulur, maaf, baraya-baraya yang ada di kota maksudnya. Dulur-dulur yang ada di lembur, mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi masa depan kita semua. Amin Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam penghobi kebun durian. Cak